Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi adab ingkang kaping 3, tegese tata krama ingkang kaping 3 iku arep nambahi saking sabare kelawan guyonan. Tegese arep gaweya wong lanang ing perkara kang dadi bungahake atine wong wadon. Kelawan tegese omong-omongan guyonan sakodare lan arep manggonake lanang ing wadone apa sakodare akale ing dalem pekertine hingga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ningalaken ing Sayyidina Aisyah maring wong Habasah kang padha terbangan ing dalem masjid. Lan ngendika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utawi bagus-baguse ira kabeh iku arep sakodare oleh ira bagusi maring wong wadon ira kabeh. Lan ngendika Kiai Luqman rahmatullah, sayukja keduwe wong kang duwe akal arep ana ing dalem oleh ngemong bojone kaya bocah cilik. Utawi adab ingkang kaping 4, tegese tata krama ingkang kaping 4 iku arep ora banget-banget ing dalem oleh ngumbar ngujo bojone sekira-kira dadi rusak agamane. Lan ngendika Imam Hasan Basri, wawahi ora manut lanang ing wadone ing dalem barang kang den demeni ingkang jegur iku lanang ing dalem neraka. Lan ngendika Sayyidina Umarul Khattab radhiyallahu anhu, nulayana sira ing dalem rembukane wadon ira krana ing dalem nulayani iku dadi barokah. Lan ngendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuna lan rusak wong lanang kan ngawula ing wong wadon, mongko wajib atas lanang arep ngajar sarta kelawan alus krana ngendika Allah Subhanahu wa taala ing dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Utawi wong lanang iku den hakake bimbing ngemong ngajar maring wong wadon, mongko ora wenang ngumbar mujo ing wadone. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan apa yang harus diperhatikan seorang suami di dalam mempertahankan rumah tangga. Kemarin sudah yang pertama, yang kedua, dan pagi hari ini adalah yang ketiga, yaitu
seorang suami harus pandai menghibur istrinya. Jadi oleh Mbak Kiai itu, walaupun toh istri kita itu sering jengkel, menyakitkan, karena itu sudah watak. Jadi seorang wanita itu emosinya dengan rasio itu lebih mengedepankan emosi. Jadi, nah sedangkan seorang laki-laki itu rasio lebih dikedepankan dari emosi. Jadi kan selalu bertentangan. Maka kita harus pandai-pandai bagaimana mempertahankan rumah tangga itu di dalam menghadapi istri kita. Nah ini oleh Mbak Kiai yang ketiga itu, kita sebagai seorang suami itu harus pandai-pandai menghibur istri kita. Ya kadang-kadang kita ajak wisata religi. Yang dekat saja di sini ada, itu di Sayung itu ada makam yang namanya Mbah Mudakir, itu makamnya di tengah laut. Jadi kalau ke sana itu harus naik perahu. Nah itu kan menyenangkan kalau istri kita tidak takut dengan perahu. Itu kapan-kapan nanti kita wisata religi yang dekat bisa. Tapi insya Allah nanti kita akan ada wisata religi yang 2 hari. Nah ini dalam rangka menghibur istri kita. Jadi dapat dua-duanya, dapat ngaji dan dapat. Nah ini kita disyariatkan, bahkan disunahkan untuk menghibur istri kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ketika istrinya Sayyidatina Aisyah itu senang nonton pentas kesenian yang dilakukan oleh orang Habasah, terbangan. Ya tidak tahu dalam dulu modelnya seperti apa, yang jelas di kitab Ihya itu diceritakan begitu. Jadi lalu oleh Rasulullah diajak nonton sampai malam, itu jam 10 Rasulullah bilang, Aisyah ini sudah cukup, dan perlu kita pulang. Tapi Sayyidina Aisyah tetap tidak mau. Nah, tapi Rasulullah tidak langsung ya pulang, tidak, ikuti keinginan istrinya. Sudah tunggu sampai jam 11. Aisyah ini sudah malam, mari kita pulang. Tetap tidak mau, sampai selesai acara itu baru mau pulang. Nah ini kan betapa pentingnya kita paling tidak mengikuti keinginan istri kita biar puas. Jadi diajak pulang tidak mau sampai selesai. Nah, ini kan contoh bagi kita agar kita menyenangkan. Ya sekali-kali jangan nonton bioskop misalnya, jangan rekreasi itu. Lalu juga Rasulullah mengajak istrinya Sayyidina Aisyah itu bermain. Jadi di dalam kitab itu diterangkan Sayyidina Aisyah diajak bertanding lari. Nah, Rasulullah ya pura-pura kalah, sehingga Aisyah senang, wah gembira itu. Nah, tapi pada hari lainnya diajak lagi, Rasulullah menang. Nah, Rasulullah mengatakan, nah ini pembalasan kemarin, berarti sama-sama satu-satu. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, yaitu orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang lebih baik akhlaknya dan lemah lembut kepada istrinya. Jadi itu. Setelah selesai Rasulullah mengajak lari-lari, lalu sudah selesai Rasulullah bersabda, seorang mukmin yang sempurna imannya ialah yang lebih baik akhlaknya dan lemah lembut kepada istrinya. Lalu yang harus kita perhatikan sebagai seorang suami yang keempat di dalam membina rumah tangga itu tidak berlebihan mengikuti kesenangan istri. Jadi
oleh Mbah Soleh Darat, kita ketika mengelola rumah tangga itu jangan sampai kita itu mengikuti apa yang diinginkan oleh istri kita secara penuh. Jadi istri ingin mobil baru, kita belikan. Istri ingin rumah yang besar, kita ikuti. Semua itu kembali pada kemampuan keuangan kita. Kenapa? Karena kalau kita itu mengikuti keinginan istri, sementara kemampuan kita tidak bisa, itu nanti akan membawa kita kepada kehancuran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Hasan Basri, demi Allah, tidaklah seorang suami yang mengikuti apa-apa yang disukai istrinya, melainkan Allah akan memasukkan dia dalam neraka. Nah, ini neraka dalam arti kehancuran rumah tangganya. Jadi kita sebagai seorang suami harus pandai-pandai. Kalau istri menginginkan mobil yang baru, menginginkan rumah yang besar, sementara kondisi kita tidak mampu, kita harus tegas. Tidak bisa, kita tidak mampu. Sebab kalau kita saking cintanya kepada istri kita, lalu apa yang diinginkan oleh istri kita turuti, sehingga di perjalanan kita tidak mampu, akhirnya menjadi persoalan tersendiri. Begitu juga ketika kita menyekolahkan anak kita, kadang-kadang kan istri kita inginnya ada lebih, sama-sama sekolah di SD, cari SD yang mahal, sementara penghasilan kita tidak mampu, maka kita harus tegas, tidak sekolah di sana aja, yang tidak bayar, misalnya begitu. Karena ketidakmampuan, kalau mampu tidak masalah. Jadi kadang-kadang orang karena gengsi, oh anak tetangga aja di sekolah yang bayarnya 1 bulan 600.000, masa kita di SD yang nggak bayar. Nah, kita ikuti, padahal kita penghasilannya tidak mampu. Sehingga kita sebagai seorang suami harus bisa mengukur kemampuan kita di dalam mengikuti keinginan-keinginan istri kita. Kenapa? Kalau kita menuruti keinginan istri kita, sementara kondisi keuangan kita tidak mampu, akibatnya rumah tangga itu akan menjadi tidak nyaman, tidak menggembirakan. Jadi seorang suami harus bisa menekan pada istrinya ketika keinginan istri itu menjadikan kehancuran. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, berselisihlah dengan istrimu yang menyalahi agama, karena pada perselisihan itu ada keberkahan. Jadi ketika seorang istri itu misalkan diajak taklim, tidak mau, maka kita seorang suami harus tegas, ikut taklim. Jangan langsung, ya, tidak usah taklim, pulang aja. Oh ya pulang, ya, tidak usah jamaah, sholat di rumah. Nah ini kita sebagai seorang suami, kita harus punya ketegasan. Ketika istri kita itu menghendaki yang kurang baik bagi agama kita, maka kita harus tegas. Tidak, kita harus jamaah subuh di masjid. Tidak, kita harus ikut taklim. Itu misalnya seperti itu. Lalu ketika kita mengajari istri kita,
Karena memang istri kita itu kita beli, bahasanya begitu. Jadi seorang suami itu memberikan mahar, itu seolah-olah itu kita membeli istri. Dari istri itu dulu yang memiliki adalah ayahnya, lalu kita beli dengan mahar itu, maka istri ini adalah milik kita. Nah, karena milik kita, maka kita harus memiliki. Memiliki dalam arti apa? Istri itu harus kita arahkan sesuai keinginan kita. Kita ingin istri itu rajin sholat, maka kita harus mengupayakan bagaimana istri itu yang tidak rajin sholat menjadi rajin sholat. Dalam rangka apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita setelah membeli istri kita, maka harus kita tuntun istri kita itu sebagai kendaraan menuju surga. Jangan sampai justru kita dituntun oleh istri kita ke neraka. Karena apa? Karena penguasaan istri adalah ada pada diri suami. Jangan sampai kita itu menuruti keinginan istri yang mana istri itu membawa kepada ke neraka. Ini bersifat kadang-kadang seorang suami itu kalah dengan istrinya, sehingga istrinya nonton TV ada tetap nonton. Nah, ini tugas kita, harus TV matikan, diajak ke masjid dalam rangka menuju ke surga. Ketika kita mendidik istri kita, maka selama istri itu masih bikin kita marah, bikin kita jengkel, maka ada 3 ladang pahala yang kita pegang sebagai seorang suami. Yang pertama adalah wal kadhiminal ghaidh. Kita harus ngempet kemarahan itu terhadap apa yang dijengkelkan oleh istri kita. Ini pahala. Lalu yang kedua wal afina anin nas, memaafkan. Apa yang dilakukan oleh istri kita itu sekalipun menjengkelkan, kita harus memberikan maaf. Maklum dia anak kecil, bahasa gitu. Jadi jangan kita lawan. Kalau istri kita marah-marah, oh maklum dia itu emosinya lebih tinggi. Sehingga ketika istri marah, kita lawan. Lawannya apa? Kita sabar. Tidak harus kita lawan dengan kemarahan. Jadi ketika istri marah, kita sabar, itu ladang pahala. Lalu yang terakhir, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita berbuat baik kepada istri kita. Walaupun toh menjengkelkan, kita empet menahan kemarahan. Setelah itu kita maafkan atas kesalahan istri kita. Yang terakhir, kita tetap, walaupun toh istri kita bikin marah, kita tetap berbuat baik kepada istri kita. Kalau 3 ini sudah kita pegang, insya Allah kita menghadapi istri itu tidak ada jengkel, enak-enak saja. Tapi ini teori loh, prakteknya ya. Prakteknya juga tidak mudah. Saya sendiri ya kadang-kadang marah loh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya karena butuh iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau bertanya, apabila dia pertanyaan, ya betul, ini sebagai marilah. Bu, kalau pertanyaan bu, jadi Pak Haji Pak juga. Marilah kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.